Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Segita Ardiani. Kali ini akan menyampaikan materi mengenai tata guna tanah. Apa itu tata guna tanah? Jadi, istilah tata guna tanah atau land use planning jika dikaitkan dengan objek hukum agraria nasional, maka penggunaan istilah tata guna tanah atau land use planning kurang tepat. Hal ini dikarenakan objek hukum agraria nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan tanah atau land itu sendiri bagian dari bumi yang merupakan salah satu objek dari hukum agraria. Dengan berpedoman pada objek hukum agraria nasional, jelas bahwa tata guna tanah hanya merupakan bagian dari tata guna agraria. Di dalam praktiknya, istilah tata guna tanah lebih umum digunakan, sehingga lebih tepat dikenal daripada istilah tata guna agraria. Jadi, pengertian dari tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan yang mengatur peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah secara berencana dan teratur, sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang, dan sesuai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara. Dari pengertian yang sudah dijelaskan tadi, dapat diambil unsur-unsur yang ada, yaitu adanya serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data lapangan yang menyangkut tentang penggunaan, penguasaan, dan kemampuan fisik tanah, pembuatan rencana atau pula penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan, pengawasan, serta keterpaduan di dalam pelaksanaannya. 2. Penggunaan tanah harus dilakukan secara berencana. Ini mengandung konsekuensi bahwa penggunaan tanah harus dilakukan atas dasar prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut ialah lestari, optimal, serasi, dan seimbang. Dan yang ketiga, adanya tujuan yang hendak dicapai. Untuk tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan ketentuan PP nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, tujuan dari penataan guna tanah adalah pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Tujuan dari tata guna tanah harus diusahakan untuk dapat mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut: 1. Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah tempat. 2. Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah terus. Maksudnya, setiap harus melaksanakan kewajiban memelihara tanah yang dikuasainya. Hal ini untuk mencegah menurunnya kualitas sumber daya tanah yang akhirnya akan timbul kerusakan dari tanah. 3. Mengusahakan adanya pengendalian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat akan tanah. Pengendalian ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan akibat penggunaan tanah dan mengusahakan agar terdapat jaminan kepastian hukum bagi hak-hak atas tanah warga masyarakat. Dan yang terakhir, jaminan kepastian hukum penting untuk melindungi warga masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan proyek pembangunan. Asas dalam tata guna tanah terbagi menjadi 2. Yang pertama, asas tata guna tanah untuk daerah pedesaan dan asas tata guna tanah untuk daerah perkotaan. Kita bahas yang di daerah pedesaan terlebih dahulu. Di daerah pedesaan, asas tata guna tanah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Lestari, optimal, dan serasi dan seimbang. Lestari, yang dikatakan lestari yaitu adalah tanah harus dimanfaatkan dan digunakan dalam jangka waktu yang lama yang akan berdampak pada akan terjadinya penghematan dalam penggunaan tanah, supaya generasi yang sekarang dapat memenuhi kewajibannya dan untuk melestarikan sumber daya alam kepada generasi yang akan datang. Optimal, pemanfaatan tanah harus mendatangkan hasil atau keuntungan ekonomis yang setinggi-tingginya. Jadi itu dimaksudkan dengan asas tata guna tanah untuk daerah pedesaan optimal. Dan yang terakhir, serasi dan seimbang. Yang dikatakan serasi dan seimbang, yang dikatakan serasi dan seimbang adalah suatu ruang
atas tanah harus dapat menampung berbagai macam kepentingan pihak-pihak sehingga dapat dihindari adanya pertentangan atau konflik dalam penggunaan tanah. Sedangkan asas tata guna tanah untuk daerah perkotaan dibagi menjadi 4. Yang pertama aman, 2 tertib, 3 lancar, dan terakhir adalah sehat. Kita ada di penghujung pembahasan tata guna tanah. Materi yang terakhir ini adalah prinsip-prinsip perencanaan tata guna tanah atau tata guna agraria. Di dalam perencanaan tata guna tanah atau agraria harus didasarkan pada 3 prinsip, yaitu 1. Prinsip penggunaan aneka atau principle of multi-use. Prinsip ini menghendaki agar rencana tata agraria dapat memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada satu kesatuan tanah tertentu. Yang kedua, prinsip penggunaan maksimum. Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agraria diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dan yang terakhir, prinsip penggunaan optimum. Prinsip ini menghendaki agar penggunaan suatu bidang agraria dapat memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya kepada orang yang menggunakan atau mengusahakan tanpa merusak sumber daya itu sendiri. Itulah materi tata guna tanah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin kedepannya saya bisa menyampaikan materi dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.